Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, pada segmen kali ini kami akan menghadirkan informasi seputar Presiden Prabowo Subianto setuju untuk memberikan amnesti atau penghapusan hukuman kepada narapidana tertentu. Data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, ada sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapat amnesti. Namun terkait jumlah pastinya masih dalam proses klarifikasi dan asesmen. Selanjutnya, pemerintah akan meminta pertimbangan kepada DPR RI. Dan berkaitan dengan hal tersebut, pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan kasus penghinaan terhadap kepala negara melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menjadi salah satu prioritas dalam pemberian amnesti. Kemudian juga napi dengan sakit berkepanjangan, mengalami gangguan jiwa atau mengidap HIV/AIDS dengan perawatan khusus. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kasus-kasus ringan di Papua. Pemberian amnesti ini dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah, termasuk diharapkan dapat mendorong stabilitas sosial di Papua. Dan untuk itu, pemirsa, mari kita simak pernyataan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berikut ini. Untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada napi kita dan warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa. Dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar 1.000 sekian orang. Dan salah satu hal menjadi pertimbangan juga, pemirsa, adalah berkaitan dengan overkapasitas. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut pemberian amnesti ini dapat mengurangi 30% overcrowded atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Dan apabila kita mengutip data dari mantan Menkumham Yasona Lauli, lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia saat ini overcrowded sekitar 89%. Saat ini jumlah lapas di Indonesia ada sebanyak 531 yang telah beroperasi dengan kapasitas hunian 140.424 orang. Sementara jumlah penghuni lapas saat ini sekitar 265.346 orang. Kondisinya, lapas lebih banyak dihuni oleh terpidana pengguna narkotika. Data per April 2024 menunjukkan sebanyak 52,97% penghuni penjara merupakan terpidana maupun tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan di dalam ketentuan undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara. Pemirsa, kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada napi tertentu mendapat catatan. Pemberian pengampunan tersebut haruslah transparan sehingga dapat dinilai dan dikritisi publik. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Ibu Maidina Rahmawati. Ibu Maidina, selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.